Missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ivani, NIM 20017031, Prodi Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada sebuah novel. Sebelum kita memulai menganalisis unsur tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu novel. Novel merupakan karangan prosa panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, novel yang akan dianalisis pada video ini yaitu Siti Nurbaya, karangan Marah Rusli. Novel Siti Nurbaya menceritakan cinta dua remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsul dipaksa pergi ke Batavia. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi yang kaya tapi kasar, sebagai cara supaya ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgi. Dan pada akhir cerita, Samsul yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgi dalam suatu revolusi, lalu meninggal akibat lukanya. Selanjutnya, masuk kepada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur dari dalam yang membangun karya itu sendiri, seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur dari luar yang berpengaruh pada karya. Contohnya, latar belakang pengarang dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah karya. Selanjutnya, masuk kepada unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema novel ini adalah kasih yang tak sampai, yang menceritakan cinta yang sangat menyedihkan antara Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu Siti Nurbaya memiliki watak baik, bijaksana, penyayang, lemah lembut, sopan santun, berbakti, dan rela berkorban demi orang tua. Samsul Bahri memiliki watak bijak, baik, orang yang pandai, sopan, penyayang, dan setia kawan. Kemudian Datuk Maringgi berwatak culas, serakah, sombong, mata keranjang, dan egois. Kemudian Baginda Sulaiman memiliki watak bijaksana, ramah, adil, dan penyayang. Dan ada tokoh-tokoh lainnya seperti Sultan Mahmud Shah, Siti Maryam, Zainul Arifin, Bakhtiar, Pak Ali, Dokter, Pendekar 3, Pendekar 4, dan Pendekar 5. Unsur selanjutnya yaitu alur. Novel ini menggunakan alur maju. Dapat dilihat dari ceritanya. Yang pertama, penggambaran keadaan, kemudian muncul suatu permasalahan, klimaks, dan pada akhirnya ada sebuah penyelesaian. Unsur selanjutnya latar. Latar terbagi 3. Yang pertama latar tempat, yaitu di bawah pohon ketapang, kediaman Datuk Maringgi dan kediaman Baginda Sulaiman. Yang kedua latar waktu, pada pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Dan yang terakhir yaitu latar suasana, yaitu sunyi, sedih, ramai, dan tertekan.
Unsur selanjutnya yaitu sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata ganti dia. Selanjutnya, gaya bahasa. Novel ini menggunakan bahasa Melayu. Dan unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang terdapat pada novel ini yang pertama yaitu pengorbanan terhadap hal yang sangat penting, terutama orang tua. Seperti yang dilakukan Siti Nurbaya demi orang yang dicintainya, ia rela mengorbankan dirinya menikah dengan orang yang tidak dicintainya demi melunasi hutang orang tuanya. Yang kedua, lintah darat merupakan sumber malapetaka bagi kehidupan. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang bijaksana dalam segala hal. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Pertama, biografi atau sejarah pengarang. Marah Rusli lahir pada tanggal 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat saat usia 78 tahun, yaitu pada tanggal 17 Januari 1968. Beliau terkenal karena karyanya yang berjudul Siti Nurbaya, merupakan roman pertama yang terbit pada tahun 1920 yang dibicarakan banyak orang, bahkan sampai saat sekarang ini. Marah Rusli juga dikenal sebagai bapak roman modern Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Yang pertama, nilai moral. Siti Nurbaya merupakan seorang gadis yang sangat mencintai orang tuanya. Untuk itu, ia rela mengorbankan dirinya sendiri menikahi pria yang tidak dicintainya demi melunasi hutang orang tuanya. Yang kedua, nilai budayanya yaitu dengan adanya novel ini berkembanglah pemikiran masyarakat mengenai wanita nikah, yaitu karena dijodohkan. Dan dalam novel ini juga terdapat pemikiran emansipasi wanita dan menolak adat istiadat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, itulah hasil analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel Siti Nurbaya karangan Marah Rusli. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.